Untuk tujuan pembelajaran, penggunaan Vectric Aspir adalah mampu membuat bidang cutting sederhana. Berikutnya kita akan simak tutorial singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar kembali menggunakan software Vectric Aspir 9.5 untuk membuat cutting pada suatu benda. Langsung saja kita buka software Vectric Aspirnya dengan tampilan seperti ini. Kemudian kita create new file, lalu kita tentukan bidang gambar yang akan kita pakai. Saya menggunakan untuk panjangnya 60 mm, untuk lebarnya 20 mm, dan tebal 3 mm. Kemudian kita tentukan juga untuk titik 0 benda yang akan kita cutting nanti. Di sini ada pilihannya, bisa di pojok kiri, pojok kanan, lalu pojok kanan atas, dan pojok kiri atas. Karena settingan saya ada di pojok kiri, maka ini saya pakai di pojok kiri bawah. Kemudian kita buat objek bendanya terlebih dahulu. Kita buat kotak. Kita ukur 45 mm dan 15 mm. Kita create. Kemudian ini kita geser saja ke bidang putihnya. Ini biar tidak kotak begini, ini saya tambahkan untuk lingkaran. Nah, setelah itu kita potong menggunakan trim untuk bagian garis yang ada di tengah. Nah, setelah kita potong, ternyata ini ada garis yang ikut hilang. Berarti ini pembuatan lingkaran kita tidak bersinggungan. Kita ulang saja untuk pembuatan lingkarannya. Dengan cara ini kita zoom. Kemudian kita coba lagi untuk melakukan trim menggunakan logo gunting. Jangan lupa untuk mencentang region trim. Nah, sehingga hasil tampak semacam ini. Kalau misalnya ini terlalu besar, ini juga dapat kita agak kecilkan sedikit.
sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian ini bisa juga kita geser agak ke bawah. Karena apa? Ini untuk mengurangi bahan yang tidak terpakai. Misal ini kita geser ke atas. Nah, maka cutting nanti akan mengikuti garis potong yang berwarna ungu ini, sehingga bidang yang ada di sini itu akan terbuang percuma. Maka ini kita geser saja ke bawah. Baik, untuk berikutnya adalah kita masuk ke pemilihan tool. Kita klik bidang yang akan kita buat terlebih dahulu sehingga berwarna ungu. Kita masuk ke toolpad, kemudian kita pilih profil toolpad. Nah, di sini start depth-nya 0,0, titik nolnya. Untuk kedalamannya sesuai dengan bidang tebelnya tadi. Saya tadi menggunakan tebal 3 mm, maka ini kita tulis 3 mm. Kemudian kita pilih tool yang akan kita pakai. Saya menggunakan toolnya 3 mm. Di sini ada juga yang 2 mm, ada juga yang 6 mm, atau juga yang 12 mm. Saya menggunakan 3 mm karena ketersediaannya pahat hanya 3 mm. Kemudian di sini untuk feed rate dan plumb rate-nya saya kecilkan karena untuk menjaga agar pahat tidak mudah patah dan hasilnya pemotongan juga lebih halus. Nah, kemudian karena tebelnya 3 mm, untuk menghindari patah, ini juga kita atur untuk pengulangannya. Ada di edit pass. Edit passes kita ubah di sini berapa kali pengulangan. Saya memakai 4 kali pengulangan. Lalu kita oke. Nah, di sini untuk mesin vektor atau pergerakan pahatnya kita juga bisa memilih. Di sini ada 3 pilihan, outside, inside, dan on. Jika outside, maka pahatnya akan berada di luar garis. Kalau inside, maka pahat akan bergerak di dalam garis. Lalu yang on, maka pahat akan berada tepat di garis tersebut. Nah, saya memilih yang outside. Kemudian kita calculate. Nah, akan nampak semacam ini. Nah, di sini kita coba previewkan terlebih dahulu apakah jalannya sudah betul. Nah, tepat
4 kali putaran, maka bidang ini terpotong. Jika sudah betul, maka kita dapat men-save G-code ini dengan cara ini toolpadnya kita centang terlebih dahulu, lalu kita klik save toolpad. Kita pilih mesin yang sesuai dengan mesin yang ada. Saya menggunakan G-code milimeter. Lalu save toolpad. Silakan ini dikasih nama sesuai nama masing-masing. Lalu klik save. Demikian tutorial singkat yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.